Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puntennya sanes Pak KDM, bios ibunya. Tadi terdengar suara cenakan gitu ya. Tarik aya nama. Makan tahu tanpa lemak. I love you bapak-bapak dan emak-emak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, yang kita hormati bersama semuanya. Yang pertama adalah Rois Surya PWNU Jawa Barat, Bapak Profesor Kiai Haji Abun Bunyamin beserta seluruh Rois Surya NU Jawa Barat, para wakil. Tadi nyiapin pantun sebetulnya untuk Pak Ketua, tadi kan ada Pak Wakil. Makan tahu dioles minyak samin. I love you Bapak Profesor Kiai Haji Abun Bunyamin. Nah, wios tos uyi kita nanaon sampai kan begitu ya. Yang kami hormati tentu Bapak Kiai Haji Dr. Dedi Wahidi, anggota DPR RI dan juga pimpinan PWNU terdahulu. Hatur nuhun Bapak, izinkan kami berdiri di sini jadi supir tembak Pak KDM, Pak, begitu. Dan naonnya ibu-ibunya, wios dihuh juga ditambi abdi mah ikhlas gitu. Mohon. Yang kami hormati tentu Bapak Ketua PWNU Jabar, Bapak Kiai Haji Juhadi Muhammad. Kalau Pak saya cari pantunnya dulu. Makan tahu lanjut akad. I love you Bapak Kiai Haji Juhadi Muhammad. Pasnya pas lah begitu ya. Tenakan? Ya tuh. Assalamualaikum mama. Yang kami hormati tentu di sini Pak Pangdam yang diwakili oleh Pak Kabintal Kodam 3 Siliwangi. Terima kasih. Juga dari Polda Jabar. Dan juga tentunya yang kami hormati Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Juga ada kantor Kanwil yang baru, Kanwil Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat yang mewakili. Juga Tangtosna oge Sohibil Bet, Pak Kiai, pimpinan Pondok Pesantren Baitul Hikmah Haur Kuning, Bapak Kiai Haji Busrol Karim Juhri. Kenging masihan pantun Pak Kiai. Makan tahu sarapan sehari-hari. I love you Bapak Kiai Haji Busro Karim Juhri. Wios tadi tampilnya pokoknya makan tahu ya wios. Yang kami hormati para Rois dan Ketua PCNU Kabupaten Kota se-Jawa Barat yang tentunya sudah hadir bukan hanya hari ini, tapi di dinten kamari, begitu ya. Sudah bersama-sama di Salopa, para ketua, lembaga, dan banom PWNU Jawa Barat, para hadirin, peserta, dan para tamu undangan, serta tentunya Bapak dan Ibu semua yang tidak kami sebutkan satu persatu. Anoka hiji Pak Ketua PWNU, Bapak Ibu hadirin semuanya, tangtosna oge permohonan maaf dari Pak Gubernur, Bapak KDM, Bapak Aing. Pasti komentar deui. Ditampi Bu badewu mangga gitu ya. Gitu ya. Pada kesempatan yang sama,
Pak Gubernur dinten kamari sudah menjadwal untuk hadir. Dan hari ini pun rencana beliau hadir bergeser di hari ini. Ternyata yaitu tadi Gubernur mangan hiji, dan hari kemarin dan hari ini beliau berproses untuk melaksanakan dukungan bagi para keluarga ahli waris yang meninggal dunia karena terjadinya bencana di Pasir Langu. Tidak hanya 80 orang yang meninggal dari warga Pasir Langu, mereka meninggal dunia langsung kakubur 4 meter Bapak dan Ibu. Jadi rumah tanah ini 4 meter ke atas baru di sini pencarian. Dan kemarin dilaksanakan kegiatan untuk penyerahan perhatosan di Pemprov Jabar yang dilaksanakan langsung oleh Pak Gubernur. Ternyata tidak hanya warga Pasir Langu KBB saja yang terkena musibah, terdapat 23 orang anggota marinir yang sedang berlatih di lokasi yang sama itu meninggal dunia dan hilang. Dan hari ini akan dilaksanakan pertemuan dengan para ahli warisnya di Cilandak di Jakarta. Termasuk Pak Pangdam sendiri akan hadir membersamai Pak Gubernur. Janten hapunten gitu. Kalau dari Pak Ketua tadi setidak prioritas, insya Allah Pak, NU mah di hati kan begitu ya, begitu kan. Tapi tentunya Pak Gubernur pun pertama permohonan maaf, tapi dipastikan bahwa kalau ngobrol ke NU mah selesai begitu ya. NKRI ini kan betul-betul kan mun teu aya NU mah duka kumaha kan begitu. Yang pertama tentunya malah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah kita tiasa riung mumpulung di sini dalam 2 kegiatan, rangkaiannya Rakerwil dinten kamari dan hari ini adalah harlah ke-100 ke-100 begitu ya. Yang tentunya juga menjadikan momentum tantangan 1 abad itu bukan waktu yang sebentar, dan insya Allah tentu kembali lagi itu bisa terlaksana atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam tailap urang limpah curahkeun ka junjungan urang sadayana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kulawargina, para sahabatna, tabiin oge insya Allah urang sadayana selaku pengikut mantena. Di sini pun yang terhormat dari provinsi, Bapak anggota Dewan Provinsi Jawa Barat yang sering nyerewedan simkuring juga begitu. Nuhun Pak dukungannya. Dan juga Pak Ketua Basnas Jabar, can kasebat kayak abi deunya. Meskipun di NU kan ada jabatan rangkap ya. Jadi beliau adalah Ketua Basnas Jawa Barat periode 2025-2030 ya Pak ya. Alhamdulillah, Pak Kiai Haji Anang Johari dilanjutkan kamari atos aina 5 tahun ke depan. Pesan dari Pak Gubernur dalam forum yang luar biasa ini, tentunya tadi diawali kenapa beliau sangat konsentrasi juga turun ke lapangan berbicara tentang kebencanaan, hadir langsung membersamai, karena bahasanya adalah saha nu merusak alam, saha yang terdampak oleh permasalahan alam. Jadi kalau bahasa dari Pak Gubernur adalah berbicara menjaga alam atau ekoteologi. Bagaimana berbicara tentang alam itu adalah betul-betul tidak hanya retorika, tetapi bagaimana Pak Nginten berbicara menjaga alam itu menjadi bagian penting dari kita semua, dari semua elemen untuk memastikan bahwa eta teh kewajiban. Di waktu simkuring nuju alit mah sok aya istilah pamali. Kade cenah tangkal nu gede eta mah pamali aya jurigan, kan begitu. Kade lamun kadinya angke kasurupan, kan begitu. Padahal sebetulnya bukan itu yang dimaknai, tetapi untuk mempermudah supados tangkal teu diganggu. Nah, dalam forum Harlah NU tingkat Provinsi Jawa Barat ini
Yang lebih penting adalah bagaimana kita memaknai kita menjaga alam, alam menjaga kita, itu menjadi bagian dari dakwah kita. Panginten titipan dari Pak Gubernur adalah memastikan itu menjadi poin-poin penting pada saat kita kembali berada di lingkungan masyarakat. Benten kalau nunyariosna ustadz dan ustazah, para kiai yang menyampaikan. Karena kalau pemerintah mah menyampaikan menanam pohon, kan begitu. Kurang ditanam gitunya, sonten nanti dialihkan ke buruan. Artinya adalah kita tidak bisa menyalahkan pihak-pihak yang lalu, pihak-pihak yang sudah secara tahapan sudah berlalu. Tetapi yang pasti adalah mari kita sekarang mumpung urang ayeuna sasarengan, mari kita menjaganya. Termasuk pada saat pelantikan MUI kemarin. Beberapa waktu yang lalu sudah dilaksanakan kepengurusan MUI Jawa Barat. Dan Pak Gubernur berdiskusi dengan pimpinan MUI Pusat. Bagaimana bahwa berbicara tentang menjaga alam, berbicara tentang perusakan alam, termasuk berbicara tentang yang namanya makanan-makanan bagi anak kita yang notabene mengandung unsur yang membahayakan, apakah itu dimungkinkan menjadi sebuah fatwa ulama bahwa ngarusak hutan teh haram, kan begitu bahasa Pak Gubernur. Itu yang menjadi bahasan kemarin dan kebetulan kami membersamai, yang kita harapkan itu menjadi penguat. Kenapa? Karena kalau pemerintah banyak yang dilakukan oleh Pak Gubernur untuk berusaha menyeimbangkan kembali kondisi yang ada. Tetapi ternyata pasti ada yang namanya pro dan kontra. Salah satunya adalah terkait ada surat edaran pemberhentian pembangunan rumah yang ada di wilayah yang notabene bukan peruntukannya, karena dikhawatirkan akan menimbulkan bencana banjir. Tetapi tentunya pun bersinggungan juga dengan bagaimana program pemerintah untuk membangun sekian 30.000 rumah untuk 30 warga Jawa Barat. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk menjaga alam, juga menghalau, bukan halau begitu ya, menghalau para perusak alam, plus juga termasuk adalah tadi menjaga anak-anak kita, generasi penerus kita dari makanan-makanan yang secara unsur kimianya, secara bahan-bahannya dikhawatirkan untuk masa depan generasi penerus bangsa teh lemah. Kalau berbicara tentang hari ini di Pondok Pesantren Baitul Hikmah Haur Kuning Salopa, tentu kita sangat memiliki keyakinan bahwa berbicara penguatan cager, bager, bener, pinter, tursinger, disinilah tempatnya. Pada saat Pak Gubernur bicara tentang program Pancawaluya, orang bingung, naon deui cenah eta Pak KDM teh. Sebetulnya Pancawaluya teh di pesantren atas biasa. Cager, jelas, anu bakal menerima pendidikan di pesantren pasti kedah calager. Karena lamun teu raraos kan otomatis di kobongna istirahat, begitu kan? Cager, bager. Nah bicara bager pun sudah jelas. Di pesantren mah anu bager beki bager, anu teu bager jantan bager. Dan bagernya bukan hanya kepada sesama, tetapi bager juga kepada alam sekitarnya. Urusan bener jelas di pesantren mah dimulai gugah teh sanes ngobrolkeun gugah pada saat subuh, tetapi bangun jauh sebelum adanya azan subuh. Dan tidur pun larut malam demi berbicara tentang penguatan ukhrawi, demi berbicara tentang bebeneran karena bersumber dari Al-Quran dan hadis. Cagur, bagur, bener. Kalau urusan pinter jelas. Tidak hanya bisa tadi ngadangukeun Ustadz Rifatnya ngaos begitu ya. Itu kan juga tidak semua orang memiliki keahlian pinter untuk membacakan ayat suci Al-Quran bari ditalar, kan begitu. Simkuring mah selalu kalau melihat kori-kori teh, urang mah ngapalkeun saayat ge adu gelajer terus terang Bu, begitunya. Nembe ngapalkeun ayat, ditelepon ku Pak Gubernur pas sekda, oh deui da pada melan, kan begitu ya. Cagur bagur bener pinter
Termasuk pinter di sini adalah berbagai kitab. Simkuring rumaos henteu hatam begitu ya jadi santri. Nembe sapina gitunya, nembe kitu kabujeng naon namina teh? Kawin. Gitu. Pasangke nanti ya ceritanya ya. Dan yang terakhir adalah cager bager bener pinter itu adalah singer. Dan bicara singer di pesantren itu adalah tempatnya untuk bagaimana santri itu rajin, bagaimana santri itu inovatif, bagaimana santri itu bisa dititah ku kiai tanpa nyarios. Pak kiai karek ngiceup, santri tos apa? Oh, Pak kiai teh oyongna eta. Itu sudah ada. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Pak Gubernur melaksanakan program Pancawaluya? Supados 5 poin pendidikan karakter ini tidak hanya di pesantren, tetapi tiasa menyebar di seluruh pendidikan, level pendidikan, baik dasar, menengah, tinggi, khususnya berada di Jawa Barat. Kunaon itu harus? Karena 2045 generasi penerus Indonesia itu adalah yang sekarang menjadi anak didik. Khusus Pak Intan regreg kalau untuk urusan pesantren mah, di sini tadi ngadangukeun 4.500 generasi penerus yang akan meneruskan perjuangan kita semua hari ini menghadapi, mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jadi 2045 sanes Indonesia cemas ya, tapi Indonesia emas. Kala ningali lakotretan bisi nu kalangkung. Soalnya kan yang sulit Bapak dan Ibu, Pak Ketua, Pak Dewan begitu ya. Yang sulit itu adalah pada saat ditugaskan mewakili gubernur, kami akan sulit pada saat membacakan sambutan Gubernur Jawa Barat. Kenapa sulit? Pak KDM teh tara pakai teks Bapak Ibu. Jadi kalau saya bacakan pasti nyengseurekeun, lain eta mah kan begitu. Jadi kami menangkap poin-poin dari beliau sampaikan di berbagai tempat, itu yang kami formulasikan. Termasuk juga selain harus paham tentang model beliau, yang agak rumit buat kami adalah tidak cukup bekerja dengan baik, tetapi harus pamer pekerjaan dengan baik. Makanya kan simkuring mah cicingeun kalau bobo. Jadi kalau melihat Pak Andri KW begitu ya, Pak Karokesra tiba-tiba, "Hai guys, kita lagi di Salopa nih, lagi acara harlah. Mohon maklum ya mamanya." Itu adalah pertanggungjawaban kami secara formal kepada pimpinan sekaligus kepada netizen. Karena sekarang mah ternyata kita itu tidak hanya dilihat oleh pimpinan, tapi masyarakat melihat langsung naon gawe ceneta karokesra teh kan begitu. Betul? Oh iya. Damel gitu, damel kelanya. Sehingga bicara Pak Gubernur adalah kerja benar, kerja bagus, dan pamer pekerjaan yang bagus. Yang kedua adalah bagaimana bekerja cepat tapi selamat. Kalau biasanya kan biar lambat asal selamat. Sekarang kami dipaksa untuk adaptasi, bekerja cepat dan selamat, tentu secara administratif. Sehingga sekaligus melaporkan kepada Rois NU, kepada Pak Ketua NU Jabar dan para hadirin semua, di biro kami sekarang menggunakan jargon cikur. Apa seblak? Oh, nganggo cikur kan? Cikur itu adalah singkatan dari adaptasi dan bersyukur. Ya, harus kan? Kenapa bicara adaptasi? Adaptasi sebetulnya ya. Karena bicara penganggaran, nah Pak Dewan langsung gumujengnya. Bicara penganggaran, ada semangat efisiensi yang harus kami hadapi dengan perubahan. Artinya adaptasi yang harus kami hadapi. Kalau urusan bersyukur jelas. Itu sumbernya salah satunya adalah dari pesantren ini. Bagaimana menghadapi segala hal, kita harus senantiasa bersyukur. Makanya jargonnya Birokesra Cikur, adaptasi dan bersyukur. Tentunya sekali lagi selamat kepada seluruh keluarga besar
PWNU Jawa Barat, PCNU, Kabupaten Kota se-Jawa Barat, tentu seluruh warga NU dimanapun selamat melaksanakan hari lahir 1 abad, bukan waktu yang sebentar. Mari kita semakin buktikan bahwa keluarga besar NU kiprahnya tidak hanya berbicara tentang ke-Jawa Baratan saja, tetapi tentu kita tetap menjaga marwah NKRI. Jadi hari ini di Salopa, sebetulnya tadi ada deg-degan ke Salopa teh Pak Ketua. Karena dahulu simkuring pernah ka dieu keur anom panang begitu ya. Dan yang bikin haritan nyorot tuur itu adalah tepang nama di Jatinangor gitu aya wanoja geulis gitu ya. Karena ningali nu geulis teh neng di mana linggi di Tasik cenah kan. Yang ini diajak ku AA hayu cenah. Karena harita bola kesendreng saya antar dan dari terminal paling mana linggih teh di Salopa cenah. Kan begitu. Sugan teh caketnya tapi karena semangat dianturkeun. Dan sampai ke pinggir jalan di Salopa teh masih nganggo ojek, pokoknya lebet deui we gitu. Dan pada saat masuk siklak-sikluk segala macam, jreng-jreng, ada pesantren di sana yang luar biasa. Dan pada saat simkuring nepangkeun, cek Pak Kiai teh geus wejang di rapalan cenah kitu. Itu adalah nyorocot yang perdana asa teu gaduh ieu tulang sampean gitu ya. Tapi dengan segala macam pertimbangan kami pamit begitu ya. Da sieun atuh karek nganturkeun langsung di rapalan begitu ya. Ya, makanya tadi pas ngedangu Salopa dari kemarin mau menolak ke Pak Gubernur teh ya, tapi apalah daya karena saya kan anak buah Pak KDM, dengan menguatkan hati saya hadir. Alhamdulillah dikuat-kuatkan ku Pak Haji Anang, oke Pak Ketua PWNU wajib hadir, manya cenah Pak Gubernur teh hadir, karona oge teh hadir. Makanya alhamdulillah atas izin Allah dan dikuat-kuatkan tadi saya bisa hadir di sini. Yang pasti sanes nu ieu pesantrenna kitu nya. Lamun nu ieu engke Pak Kiai kan ke dicirian nu mana cenah kan begitu. Itu sepenggal cerita dari simkuring. Sekali lagi selamat sudah melaksanakan Rakerwil. Semoga rekomendasi Rakerwil tadi betul-betul bermakna, bernilai untuk keluarga besar NU Jabar, untuk Provinsi Jawa Barat dan seluruh warga di Provinsi Jawa Barat. Hatur nuhun atas peratosanana ke pasar ikan mencari daun selasih. Cukup sekian, terima kasih. Hatur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat ila fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Seluruh para tamu undangan kami cukup sesuai dengan para pembicara terdahulu, tapi tidak mengurangi rasa hormat karena situasi sudah mendekati duhur. Yang pertama kami sampaikan, ini kegiatan bukan semata-mata pribadi saya, tapi ini merupakan gerakan para santri dan para alumni, terutama yang sangat-sangat kami lihat dari sisi perjuangan untuk terselenggaranya acara ini adalah oleh para alumni Pondok Pesantren Baitul Hikmah yang disingkat dengan Pesan Hikmah. Pesan Hikmah adalah persatuan santri dan alumni Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Kalau Kiai Ubaidillah merupakan Ketua Himasal Jawa Barat, Himpunan Alumni Pondok Pesantren Lirboyo.
Dan alhamdulillah dengan ditandai berbagai hidangan yang sudah disiapkan oleh pesantren, tentunya dari semua para peserta Muskerwil dari 27 kota dan kabupaten semuanya mencicipi ciri khas Subang, ketahuan ada ganasnya. Ciri khas Sumedang ada tahunya. Ciri khas Purwakarta ada sate marangginya. Artinya yang menyuguhi kita adalah kita-kita sendiri. Menandakan bahwa di Baitul Hikmah ini dari semua kota dan kabupaten di Jawa Barat sudah terwakili di Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Yang kedua, membuktikan. Di sini mohon maaf kami atas nama pribumi dan juga sebagai, kalau bahasa Sunda, anu katempuhan buntut maung. Kenapa acara ini ada 2 lokasi? Ini kita judulnya adalah Lembah Haur Kuning. Yang di atas namanya Puncak Haur. Jadi kalau para musyawirin malam melihat acara ketika sidang pleno dan semuanya dilaksanakan di atas, itu dalam rangka al-muhafadzah alal qadimis sholih. Artinya apa? Artinya bahwa berdirinya lokasi sekolah, baik itu aliyah maupun sanawiyah, itu langsung dikerjakan oleh almarhum almaghfurlah Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Maka di sana punya jargonnya adalah Gedung Juang Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Dan dalam rangka mengisi wal akhtu bil jadidil aslah, karena lokasi ini berdiri setelah beliau wafat, maka di sini berdiri namanya SMP Hajah Rohbiah, SMA Kiai Haji Saifuddin Zuhri, dan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Ini setelah beliau wafat. Yang menjadi partnernya adalah adik saya, yaitu Kiai Haji Acep Salahuddin. Kadir Cep. Kadir. Ya. Kalau Bapak tanya kenapa wajahnya ini masih putih, itu sudah hitam. Padahal ini anak ada yang ketiga. Jawabannya ini akibat papanasan ngaguguntur, ngomel-ngomel batu dan tanah. Jadi kalau melihat sejarah Pondok Pesantren Baitul Hikmah dengan istilah daerah tepis miring, ternyata diratakannya bukan pakai beko tapi pakai belehem, pakai pacul dan pakai lencok. Maka pantaslah ketika tadi subuh Pangersa Kiai Ubaidillah menyampaikan sesuatu yang terjadi sekitar jam 2 Kiai ya, memimpi kedatangan Mbah Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah menemui ayahanda di sini. Ini benar-benar bahwa kami beserta keluarga benar-benar punya sikap, istilahnya kalau bahasa Sundanya itu guru kencing sambil anak, pasti murid sambil adatus sadat sadatul adat. Maka kami tak heran sebagaimana yang disampaikan kemarin bahwa kami ber-NU bukan apa-apa, tapi karena doktrinan dari orang tua. Gitu Kang Aceh. Maka alhamdulillah dengan perjuangan
Adinda Kiai Haji Acep Salahuddin bisa memberikan suasana yang istimewa dengan keadaan tanah yang sangat Bapak lihat. Ini bukan arsitek yang mutakhir, tapi arsiteknya Acep Salahuddin. Tanpa alat yang canggih, tapi alhamdulillah ini nujarang kapanggih. Maka terakhir kita doakan, kebetulan keluarga saya, suaminya Ibu Ainur Laila sedang berbaring di rumah sakit. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, sembuh kembali, bisa kembali ke rumah. Allahumma rabban nas adhibil basa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ghfir lahum dzunubahum wa kaffir anhum sayyiatihim warfa' darajatihim wa aslih dzurriyyatahum wa barik tirkatahum wanfa' ulumahum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wala taj'alha hufratan minhu fariron, khususan ila muassisi min ulama nahdlatul ulama wa khususan ila ruhi abi Kiai Haji Syaifuddin Juhri wa ruhim amma ummi rahbiyah wa ruhi syaikhi Kiai Haji Wahab Muslim, Kiai Haji Wahab Hasbullah wa ruhi Kiai Haji Hudaili wa ruhi Haji Hasbullah Gunung Medang waruhi Kiai Haji Ahmad Syahid Cicalengka waruhi Kiai Haji Nurul Ain Tanjung Sari wa ghairi dzalik wa usulihim wa furu'ihim wa asatidihim wa talamidihim. Nas'aluka Allahumma bi'ulumihim wa bimanafi'ihim wa biistiqamatihim husula maqasidina wa yusra umurina umuri dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Kepada para tamu dari masing-masing PCNU se-Provinsi Jawa Barat, selamat jalan. Tentunya yakin termasuk Kiai Musfik. Jadi betah ya Kiai ya di sini ya, karena memang ini fakta. Kiai Said bilang susah di jalan, tapi kalau sudah masuk susah mau pulang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para ketua Tanfidiyah dari mulai tahun 1952 sampai dengan tahun 2021 telah berjasa besar ya untuk memajukan Nahdlatul Ulama di Jawa Barat, dan tentunya bukan hanya untuk Nahdlatul Ulama tetapi juga memang berkontribusi ya untuk seluruh masyarakat Jawa Barat. Iya betul sekali, dan juga tentu Kang Edi pada hari ini momen yang sangat luar biasa dari PWNU Jawa Barat juga memberikan apresiasi tentunya atas banyak sekali hal yang diluangkan dan juga diberikan untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Mungkin cenderamata ini mudah-mudahan juga bisa menjadi kenang-kenangan ya Kang Edi ya atas jasa para ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Barat di periode-periode masing-masing. Ya, dan tentunya harapannya dengan pemberian cenderamata ini khidmah ya dari para Ro'i Surya, para ketua Tanfidiyah itu dilanjutkan oleh seluruh zurriyahnya, anak cucunya melanjutkan berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin.